wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Awaluddin ma'rifatullah, kan seperti itu. Itu yang dikaji kita dulu dari ibtidaiyah. Awaluddin ma'rifatullah, awalnya agama ini adalah mengenal Allah. Jadi tak ada gunanya kita ini beribadah kalau tak tahu siapa yang disembah. Ya, tak ada gunanya kita ini beribadah kalau yang tak tahu siapa yang mau disembah. Makanya ini ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah itu salah satunya dengan cara mengetahui sifat-sifatnya. Ya, sifat-sifatnya itulah tadi yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Ya, jadi makanya ilmu tauhid ini atau ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah, adalah ilmu yang paling agung dibanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling agung. Ya, maka oleh karena itu mengetahui atau manfaat daripada mempelajari sifat 20 ini diantaranya adalah salah satu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam beribadah kita. Siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Itu yang pertama. Sehingga kita kenal bagaimana sifatnya, ya, sehingga betul-betul tidak ada kesamaan, ya, tidak ada pentasbihan, penyerupaan, tidak ada pentajsiman, mujassimah yang menyamakan Allah itu dengan yang lain. Jadi kalau sudah kenal kita siapa Tuhan kita, sehingga tidak ada kesamaan sifat-sifat Allah itu dengan makhluknya. Nah, inilah dia laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengannya. Karena banyak orang kadang-kadang yang menyama-nyamakan, yang memirip-miripkan, dan bahkan naudzubillah, ya, sampai ada yang menjisimkan Tuhan itu layak seperti manusia. Nah, inilah dia. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena dia tidak kenal siapa Tuhannya. Maka ini hati-hati. Maka orang yang tidak kenal siapa Tuhannya, dia tidak kenal siapa sifat Tuhannya, maka ini khawatir bisa saja dia akan menyamakan Tuhannya dengan makhluknya. Naudzubillah, bisa keluar nih. Seperti yang contohkan mungkin tuan-tuan guru kita tadi. Seperti contoh mungkin banyak mentasbihkan Tuhan punya tempat seperti itu, kan? Tuhan bersinggasana, Tuhan punya jisim, ya kan? Tuhan punya tangan. Ya, tangannya itu punya tangan, tapi tangannya bukan seperti tangan manusia, seperti itu kan? Mujassimah. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin dia tidak tahu sifat Tuhan itu. Sehingga ada bentuk-bentuk pentasbihan, ada bentuk-bentuk menjisimkan Tuhan dengan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, munazzahun, Maha Suci Allah dari segala-galanya, dari sifat-sifat makhluknya. Ini yang pertama. Jadi ketika kita mempelajari atau manfaat mempelajari sifat 20 ini, kita betul-betul tahu hakikat Allah yang kita sembah ini. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah dan tuan-tuan guru yang kita muliakan, ketika kita mempelajari sifat 20 atau sifat-sifat Allah ini, bagaimana kita bisa bertakhalluk. Itu dia. Karena Allah mempunyai sifat jamaliyah, sifat keindahan. Allah mempunyai sifat kamaliyah. Allah mempunyai sifat jalaliyah, keagungan. Ya. Jadi diantaranya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa berakhlak dengan sifat-sifat Allah itu. Seperti contoh mungkin sifat Allah yang harus kita tiru, kita ambil sebagai seorang hamba Allah dengan sifat Allah yang Rahman, gitu ya. Pengasih. Ya, bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlaknya sifat Allah tadi yang Ar-Rahim, penyayang. Ya, kita sayang sama saudara kita kasih sama tetangga kita tiru bagaimana berakhlak dengan akhlak
Allah, bertakhalluk. Bagaimana nanti kita bisa memaafkan saudara kita? Sifat Allah yang Ghaffar. Ya, dalam hadis kudusi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati ghalabat ghadabi." Bagaimana besarnya kasih sayang Allah itu. Hatta seorang hamba yang bergelimang dosa mungkin selama ini puluhan tahun dalam keadaan gelap terus, ghamar, judi, maksiat, zina terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala lebih besar lagi rahmatnya, ampunannya daripada kemurkaannya Allah. Kadang-kadang kita ini sangat sulit. Kalau sudah benci ini sama seorang ini, sampai kubur pun tak mau lagi kita datangi dia. Ini bagaimana kita bisa bertakhalluk, mengambil berakhlak dengan akhlak sifat-sifat Allah itu. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dua saja. Tapi ada amanah yang ini tadi titipan Ustadz Salimun. Nanti Ustadz Salimun mengkodo besok apa tambahannya. Seperti itu ya. Karena saya hanya wakil saja. Jadi cuma dua saja dulu sampaikan. Tapi ada amanah mungkin kemarin tugas saya sebenarnya tentang wajibkah Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kurang nanti tambah kiai. Ini kiai kita nanti sebagai konklusinya lah. Ya, apakah Allah Subhanahu wa taala wajib memberikan pahala atau dosa kepada seorang hamba? Ya. Ini mungkin Bapak-bapak, saya pernah ikut kajian Kiai Idrus Ramli. Ini bukunya. Tadi saya baca-baca. Jadi kalau tak ada bukunya, dibeli besok. Nanti pesan sama Ustadz. Pesan sama Kiai Idrus Ramli. Ini penting sekali. Ini bapak-bapak harus baca buku ini. Betul. Ini sangat berguna sekali. Jadi ini bahasanya tidak pening-pening lah. Tapi memang kalau belajar ilmu ma'rifat ini ya agak mikir-mikir sedikit lah. Tapi insya Allah ketika belajar buku ini, ya alhamdulillah terbantu sekali. Apa yang disampaikan tuan-tuan guru kita, tambah buku Kiai Idrus Ramli ini, alhamdulillah nanti bisa menambah ya ilmu-ilmu kita lah, wabil khusus dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita pemahaman ahli sunnah wal jamaah, ya seperti disampaikan oleh tuan-tuan guru kita tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat af'al ya. Ya. Dan af'alnya Allah, perbuatan Allah itu betul-betul esa. Betul-betul esa. Wahdaniyatul af'al namanya. Ya. Tidak ada intervensi siapapun. Itulah intinya. Tidak ada campur tangan siapapun. Beda kalau kita. Kalau kita berbuat, kadang-kadang bos yang ngasih tahu. Kau harus bilang ini ya, kalau enggak nanti habis kau. Tapi kalau Allah memberikan pahala, memberikan dosa kepada si hamba, tidak ada satupun yang bisa intervensi. Allah tuh betul-betul esa dalam perbuatannya. Itu yang harus kita pegang, ahli sunnah wal jamaah. Jadi esa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada siapa? Si yang taat, dan juga Allah Subhanahu wa taala esa memberikan dosa kepada si maksiat. Artinya bahwa Allah Maha Suci dari pengaruh-pengaruh orang lain atau makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Karena ada nanti pemahaman dari sekte Mu'tazilah. Ini dia. Dan inilah nanti kata buku ini ya, yang menyebabkan nanti Imam Asy'ari itu keluar dari Mu'tazilah. Nanti baca bukunya ya. Itu nanti di halaman 187. Dan dia menyebutkan ini kisahnya siapa nih? Imam Al-Jubba'i dengan Asy'ari dalam kitab Syiarun A'lamun Nubala ya, karangan Imam Az-Zahabi. Ya, jadi awal mulanya katanya Imam Asy'ari ini karena pemahaman orang siapa? Orang Mu'tazilah ini, mereka tak beriman dengan takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala
kepada orang yang taat itu sesuatu yang wajib. Kalau kita tadi ahli sunnah, tidak. Allah Maha Suci dari segala tindak tanduk makhluknya, nggak ada intervensi. Tapi kalau siapa ini? Orang Mu'tazilah, ada. Tuhan itu hanya memilih yang baik atau yang terbaik. Mu'tazilah. Jadi pernah suatu ketika katanya terjadi dialog antara Imam Asy'ari sama gurunya Imam Al-Jubai. Jadi sebelum dia keluar dari Mu'tazilah. Jadi beliau bertanya, wahai Tuan Guru, bagaimana nasib 3 orang? Orang mukmin, anak-anak, kemudian orang kafir ketika meninggal dunia. Apa yang kau tanya rupanya? Kata Imam Al-Jubai. Kata beliau, bagaimana nasib orang yang beriman ketika dia mati? Ya tentu dia akan masuk surga. Karena selama ini dia salat, dia beramal, dia berzikir, kemudian dia puasa dan lain sebagainya. Dan tentu dia akan mendapatkan tingkat derajat surga yang tinggi karena amal dia. Kemudian kata Imam Asy'ari, ini belum lagi dia keluar dari sekte ini ya. Terus bagaimana kalau kondisi si anak-anak ini yang mati di waktu kecil? Kata beliau, kalau anak kecil ini dia selamat, kena mati dalam keadaan waktu kecil. Kalau seandainya, kata siapa? Imam Asy'ari, wahai guru, kalaulah seandainya si anak kecil ini protes, dia pengen sama derajatnya sama orang mukmin tadi yang surganya agak level tinggi sedikit, agak VIP. Bisa tidak? Kalau seandainya ditempatkan di tempat orang beriman, oh tak boleh, kata gurunya. Kata Imam Jubai, nggak bisa. Orang dia mati waktu kecil, nggak ada amal yang bisa dia mensamakan dengan orang beriman tadi. Ya. Terus kalau seandainya anak itu protes, ya Allah, kalau begitu kenapa engkau matikan aku di waktu kecil ini? Kenapa nggak kau matikan aku dulu waktu besar? Supaya saya bisa beramal sama dengan orang beriman. Posisi surga saya juga sama, VIP. Kata si anak kecil ini nanti lapor sama Allah. Dengan pertanyaan Imam Asy'ari kepada gurunya, Imam Jubai. Oh nggak boleh. Kata Imam Jubai, Allah sudah tahu. Ini nasib anak ini kalau nanti dia besar, pencuri, penzina, minum khamar. Makanya dimatikan di waktu kecil. Karena Allah tahu nanti bagaimana nasib dia. Pertanyaan terakhir, kalau begitu guru, kalau seandainya orang kafir ini protes, kenapa dia dimatikan dalam keadaan kafir, maksiat, kemudian dicabut nyawa dalam keadaan maksiat? Maka dia akan protes, ya Allah, kenapa engkau matikan aku dalam keadaan dewasa? Kenapa enggak kau matikan aku ketika di waktu kecil supaya selamat? Paling tidak selamat aja pun tak mesti harus dapat posisi level orang beriman. Kata siapa? Imam Asy'ari. Tadi dia gurunya. Kau ini nampaknya menghilangkan keyakinan aku yang lama nampaknya ini, katanya. Bukan begitu guru, tapi ini adalah pertanyaanku kepadamu, sehingga membuat sang guru ini terdiam 1000 bahasa ketika menanya pertanyaan ini. Maka ketika itulah Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Mu'tazilah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya seperti itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ya kepada orang yang beriman, yang taat sesuai dengan kehendaknya. Dan itu sesuai dengan nalar perintah syar'inya seperti itu kan, naklinya seperti itu. Allah memberikan pahala kepada orang beriman karena ketaatannya, memang begitu bisa ditangkap oleh akal kita. Tapi bisakah Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang taat? Bisa saja dengan kehendak Allah. Tapi itu mustahil. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janjinya, akan bertentangan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang yang tidak taat, orang kafir. Dan ini adalah menunjukkan sebagai bentuk keadilan Allah, sifat adilnya. Dan Allah memberikan pahala atas ketaatannya sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena kewajiban Allah harus memberikan. Aku dah taat nih, mana hak saya, mana wajib Allah memberikan pahala. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketaatan kepada orang yang taat, itu sebagai bentuk karunia
dan Allah Subhanahu wa taala memberikan siksa azab kepada orang yang mungkar, orang-orang yang maksiat sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, singkat saja itu aja mungkin yang nanti bisa saya sampaikan, nanti bisa disimpulkan kiai kita. Kita akan dengarkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.